iya kan? Uang, uang, dan uang. Nah, OT di mana posisinya? OT itu balik ke yang konsep barat. Jadi tergantung pasiennya pengen apa, being well dalam konteks apa? Oh, pengen being well dalam sosial. Saya pengen berfungsi kembali, karena bagi saya yang paling menyenangkan dalam hidup saya adalah bisa nongkrong mancing bareng teman-teman saya. Sosial, social well-being. Nah, perlu dimampukan ke sana. Kemudian ada lagi yang berpikir bahwa spiritual well-being. Ketika saya sudah bisa mengontrol emosi saya, hubungan saya dengan keluarga saya tidak baik. Karena kenapa? Saya besar dalam keluarga yang mengedepankan ego dan emosi. Ini imprint, membekas dalam benak dan tubuh saya. Jadi saya berpikir, tumbuh besar berpikir kalau semua bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ternyata hidup tidak seperti itu. Saya ingin melepaskan trauma-trauma lama saya dan sadar kalau hidup itu tenang, tidak ada drama, and so on. Apa yang mesti saya lakukan, gitu kan. Nah, ini lebih ke psikososial kan, misalkan OT nanti menyarankan, oke, identifikasi sumber yang membuatmu tidak nyaman secara psikososial, secara mental, secara emosional. Ditulis listnya. Oke, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Cut off, kemudian hidup separate, and so on. Seperti itu. Ini baru satu versi well-being. Tapi kalau well-being-nya adalah finansial, gitu kan. Saya merasa belum kaya, gitu kan. Tapi kaya berapa sih, gitu kan. Levelnya kaya itu apa, gitu kan. Apakah kaya itu artinya punya franchise klinik dari Sabang sampai Merauke, itu kan. Itu ambisi. Itu bukan tidak bisa dijadikan sebagai patokan well-being ya. Ini yang perlu diingat juga sebagai terapis ya. Uh, ada pertanyaan di komen, nanti saya jawab di situ. Apa tadi saya jadi lupa ya Allah. Ambisi. Yang jadi terapis itu harus paham apakah pasien ini ambisi ataukah achievable. Kalau pasien Anda bilang, oh saya pengen punya franchise klinik kesehatan, klinik kecantikan dari Sabang sampai Merauke. Oh, itu ambisi yang bagus. Tetapi apakah itu achievable dalam kurun waktu yang sependek ini gitu kan. Nah, ini nanti pendekatannya juga sosial, harus mindfulness, misalnya membuat sadar bahwa oh klinik Anda sudah ke 15 tempat, apakah itu masih kurang? Kalau ditambah boleh lah, tapi kalau settingnya pengen dari Sabang sampai Merauke dalam 5 tahun ke depan, itu nanti membuat Anda workaholic sampai lupa istirahat. Itu justru yang akan menurunkan physical well-being Anda. Nah, Anda perlu berdialog dengan pasien di sisi ini. Ini contohnya ya, Kak Ramatita. Apakah bisa dipahami? Berarti ada instrumen setiap poin-poin itu tadi ada instrumennya untuk meriksanya gitu, Pak? Sekarang itu rata-rata general. Jadi satu instrumen itu ada physical, finansial, sosial, dan banyak lagi. Emosional, psychological itu semua dijadikan satu. Kalau yang spesifik satu misalkan emotional well-being, psychological well-being itu mungkin ada, tapi saya belum menemukan sih. Tapi mungkin ada sih ya. Yang paling banyak orang pakai itu sekarang adalah WHO KOL, World Health Organization Quality of Life, BREF yang versi pendek. Kebetulan saya juga pakai itu untuk memeriksa well-being. Tetapi di dalamnya itu menanyakan tentang apakah Anda bahagia, terus kemudian seberapa sering Anda pengen menangis misalnya gitu kan. Kalau menangis kan identik dengan kesedihan, dan itu mengkompromisasi kebahagiaan. Terus ada pertanyaan yang menarik, seberapa puas Anda dengan fasilitas transportasi yang ada di sekitar tempat tinggal Anda? Ternyata itu adalah penanda well-being juga. Kalau Anda gampang pindah-pindah tempat transportasi bagus, itu ternyata juga sebagai indikator well-being. Ternyata itu versi Amerika. Nah, Indonesia itu belum ada, gitu kan. Bisa dibuat versi OT-nya mungkin, gitu kan. Dan saya juga butuh masukan dari para klinisi. Saya tahu ilmunya, nanti saya bikin instrumen misalnya, gitu kan. Kemudian saya uji validitasnya dan reliabilitasnya.
baru nanti bisa dipakai seperti itu. Nah, itu semua muncul dari Anda-Anda yang dari klinisi di sini. Kak Ramadita misalnya gini, oh saya tuh pengen fokus ke well-being untuk pasien-pasien saya, tapi yang secara apa ya, occupational gitu kan, mampu melakukan okupasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mulai dari situ nanti kita bisa menginvestigasi lebih dalam. Ini kayaknya cocok dibikin pemeriksaan gitu. Gitu ya, Kak Ramadita. Menarik ya, Pak. Ya, sangat menarik. Well-being itu apa sangat Luas. luas sekali dan itu memang butuh satu course sendiri untuk memahaminya. Tetapi OT itu well-being yang versi lebih apa ya, lebih luas lagi, bukan hanya sekedar kesejahteraan finansial ala Indonesia. Itu yang perlu diingat. Oke, baik. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, ini ada pertanyaan di komen. Izin tanya Pak, apakah Pak Eko juga menikmati dalam kuliah di Amerika? Ini pertanyaan yang membuat saya jawabnya jadi ya dan tidak ya. Saya tidak menikmati ketika sulit, tapi menikmati prosesnya. Kalau saya merasakan saat ini misalnya tiba-tiba supervisor saya bilang, Eko ini ada bahan untuk kamu pelajari, ini tentang teori yang akan kamu debat di penulisanmu, gitu. Satu teori saja, baca. Nanti pertemuan berikutnya kita diskusi tentang itu. Itu membuat saya tidak bahagia, tidak well-being gitu kan. Karena anxiety saya naik gitu kan. Asam lambung naik, anxiety naik, tidak bisa tidur. Tapi kayak apa? Ketika saya bisa melewati fase ini dan fase-fase sebelumnya juga saya lewati seperti ini, selalu ada hal baru yang membuat saya tidak bisa tidur gitu kan. Pernah saya saking stresnya karena ada ujian, kemudian urusan dengan negara Indonesia dan lain sebagainya. Saking panasnya kepala saya ketika saya nyisir rambut sampai lepas satu genggam gini saking panasnya tubuh saya. Itu level-level yang membuat well-being saya terkompromisasi. Tapi wajar sih kalau S3 kan seperti itu. Bahkan ada rekan yang meninggal karena S3. Jadi ya itu sesuatu yang sangat biasa terjadi. Jadi kalau S3 itu kalau nggak gila mati ya lulus gitu biasanya antara tiga ini. Jadi S3 tidak saya sarankan untuk siapapun. Kalau S2 saya sarankan, tapi S3 tidak. Jangan S3. Tapi kalau S2 pergilah S2. S3 jangan. Itu bunuh diri itu. Oke, itu Pak Artin. Jadi kalau menikmati, ya setelah 1 tahun gitu, oh ternyata saya improve. Dan saya senang. Karena saya sekarang jadi tahu bagaimana membuat instrumen. Tahu bagaimana membuat teori bahwa, oh ini lebih efektif dipakai sebagai modalitas terapi. Misalkan, kalau pasien sadar tentang kebermanaan occupation, ternyata pasien lebih cepat sembuh, lebih cepat mencapai kemandirian, lebih cepat kembali occupational performance-nya, gitu kan. Dan saya sekarang tahu bagaimana membuktikan itu. Kalau ingat itu, saya senang. Tapi kalau ingat prosesnya, tidak. Saya tidak mau mengulanginya lagi. Kapok, gitu kan. Jadi, mix Pak Artin antara senang dan bahagia. Jadi ini bahagia, tapi di dalamnya itu penderitaan gitu. Jadi ada big bubble of penderitaan, tapi diliputi oleh kebahagiaan. Bingung kan? Saya juga bingung. But yeah, I'm happy with my life. Oke, gitu ya. Ini berarti break ya? Lanjut kali. Lanjut? Lanjut sih Pak, karena kuliahnya kan sampai jam 8:50 ya. Oke. Atau mau selesaiin Lanjut. materi dulu, nanti baru kita itu. Seru banget sih soalnya, jadi udah mau lihat waktu lagi. Lanjut, Pak Eko. Oke, lanjut. Gak ada break? Lanjut, Ya, Pak. teman-teman pada minta lanjut nih. Lanjut, Ini Pak, ada yang lanjut. mau tanya. Ini satu pertanyaan lagi boleh nggak Pak? Breaknya Si Mbak Kansa boleh. mau tanya. Boleh. Oke, Mbak Kansa, Ya, terakhir ya Pak, Mbak Kansa ya. makasih Kak Maria. Halo Pak Oke, Eko. sama-sama. Mbak Hansa di mana? Saya tidak bisa melihat Mbak Di Hansa. sini. Oke, silakan. Saya bisa mendengar. Saya tertarik dengan pembahasan neurodivergent yang Bapak sampaikan sekilas tadi ya. Jadi kan saya asalnya dari daerah nih Pak, dari pelosok, dari kampung lah. Nah, kemudian keluarga saya itu kebanyakan guru SD gitu. Nah, mereka tuh kalau ketemu saya pas saya pulang kampung menyampaikan hal yang Bapak sampaikan tadi. Jadi ada anak yang kelas 1 SD itu hiperaktif, usil dengan teman, kemudian masalah pemahaman visual, ada suspek disleksia juga gitu. Tapi ketika didiskusikan ke orang tuanya ya
ya karena di kampung ya, jawabnya cuman, ya namanya juga anak kampung, itu kakaknya juga dulu kayak gitu kok, ini saya nggak berharap gimana-gimana deh, yang penting sekolah, atau kayak dari orang tuanya pun nggak ada motivasi gitu. Kalau misalnya di edukasi pun, ya cuman ya udahlah, yang penting sekolah, ntar juga paling gedenya jadi tukang bengkel, jadi petani. Maksudnya bukan, nggak ada cita-cita yang tinggi banget gitu. Bahkan di kampung saya itu banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang kayak Down syndrome, kemudian cerebral palsy, yang nggak didata di puskesmas gitu Pak, karena orang tuanya pun nggak aware gitu dengan kondisi anak tersebut. Nah, saya itu eh, pengen, maksudnya gimana sih cara ningkatin kesadaran di orang tua di kampung saya ini nih, yang bener-bener pelosok nih, untuk tahu kalau anak-anak mereka tuh butuh loh, butuh pelayanan ini gitu. Mohon dibantu ya Pak ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hansa. Ini klasik ya, pertanyaan seperti ini klasik, dan ini seringkali terjadi berulang-ulang. Tapi jawabannya saya juga template dan klasik. Itu berulang. Mengubah persepsi itu butuh proses lama sekali. Contoh aja ya, Prancis itu membutuhkan waktu 100 tahun untuk mengedukasi penduduk Paris bahwa buang sampah pada tempatnya. Itu saja, buanglah sampah pada tempatnya. Untuk mengubah dari buang sembarangan ke buang sampah pada tempatnya, tradisi itu, mengubah itu butuh waktunya 100 tahun. Nah, ini apa? Ini gambaran untuk kita ketika kita ingin mengubah sesuatu, kita ada agenda namanya. Kita ingin orang berubah persepsinya. Itu butuh usaha berkali-kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 70 kali mungkin. Karena apa? Itu tentang persepsi. Nah, ada 7 tahap orang ketika menemukan perubahan. Yang pertama itu kaget, yang kedua denial kayaknya. Nah, seringkali itu yang Kak Hansa dan Kak Maria hadapi itu adalah denial gitu kan. Tapi untuk diketahui Kak Hansa, Kak Maria dan juga rekan-rekan itu yang lain, orang yang denial itu tetap masuk ke pikiran mereka. Oh ternyata, oh ternyata, oh ternyata. Dan itu butuh waktu untuk menurunkan ego mereka, menerima. Oh iya, saya mengakui. Ini sepertinya kita butuh melakukan sesuatu untuk merubah itu. Dan itu tidak bisa 3 kali, 2 kali, berkali-kali. Gitu ya Kak Hansa. Jadi jangan lelah, edukasi, edukasi, edukasi. Nah, ada OT yang spesifik edukasi. Ya karena kerjaannya dia edukasi, mengubah persepsi, pakai kognitif behavior gitu kan. Kognitif behavior kan nggak bisa sekali 2 kali kan, sampai berbulan-bulan kan. Nah, karena yang kita inginkan adalah perubahan behavior, itu loh. Jadi, apa yang saya lakukan? Yang Anda lakukan sekarang sudah benar, terus lakukan, karena tanpa Anda sadari, Anda nanti adaptif, berkembang. Anda tahu caranya untuk merubah orang-orang itu menggunakan cara mereka. Tanpa ada maksud untuk memaksakan hegemoni agama tertentu. Wali Songo dulu kalau menyebarkan agama Islam pakai caranya apa? Wayang gitu kan. Karena dia ingin masuk ke antropologi masyarakat setempat gitu kan. Yang diterima adalah wayang gitu kan. Nah, dakwahnya via wayang. Kenapa kita tidak pakai cara yang sama? Kita masuk ke mereka, kita lihat antropologinya populasi yang kita sasar itu, masuk dengan cara mereka. Ingat, agenda kita adalah mengubah persepsi bahwa anak butuh, misalnya Kak Maria, butuh keseimbangan antara belajar, play, interaksi sosial. Kak Hansa agendanya apa? Gitu kan. Oh, mereka sadar kalau anak mereka itu butuh intervensi dan lain sebagainya. Itu agendamu. Masukkan terus. Gunakan cara setempat yang diterima oleh orang-orang itu. Kalau kita pakai datang, oh saya petugas kesehatan dari ini, atau saya terapis dari ini di atas suruhan ini, saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang ini 1 kali. Orang setempat, orang desa, orang kampung setempat itu akan, ini siapa lagi gitu kan, ini apa lagi gitu kan. 50 orang yang datang, yang pertama kali langsung, oh iya ya, ternyata begini ya. One thing I learned today gitu kan. Itu pasti 5 orang.
Statistiknya seperti itu. Nanti Anda ulang, tambah lagi 7, pelan-pelan, pelan-pelan. Makanya Anda perlu perulangan, tidak bisa cuma 2 kali, 3 kali, 5 kali. Butuh apa ya? Anda terus gitu loh, usaha terus-menerus. Ini perjuangan antara Anda yang ingin membawa perubahan sama orang yang stubborn. Stubborn itu tidak mau berubah, gitu kan? Karena ada denial dan lain sebagainya. Jadi itu perjuangan Anda. Itu adalah jihad Anda. Itu adalah perjalanan Anda, gitu ya. Itu mission Anda. Itu Kak Hansa. Gitu ya. Oke, sosial Semangat. media juga bisa ya Pak, sosial media. Nah, betul sekali, Mas Abraham. Itu sekarang itu yang sangat apa ya? Sangat mempengaruhi itu sosial media ya. Saya lihat TikTok, Sudah masuk ke Instagram. pelosok-pelosok juga Pak, sosial media sekarang Ya, Pak. betul sekali. Orang lebih percaya ke sosial media. Jadi kita bisa sepertinya membawa agenda kita tuh via sosial media. Kalau Anda punya confident, gunakan sosial media Anda untuk educate, kemudian attract people to know you more, to know what you can do. Gitu ya. Bikin konten ya Pak. Betul. Ada saya lihat beberapa OT yang concern ke itu, bikin konten-konten tentang edukasi, misalkan semacam neurodivergent, OT in school, dan lain sebagainya. Itu bisa, Pak. Silahkan dimulai. Tapi ya itu bakat juga sih. Gitu ya. Terima kasih, Pak Abraham. Silahkan ada Kak Immanuel, ada Kak Marsalena. Silahkan, Kak Immanuel dulu. Oke, makasih Pak Eko. Halo, saya Immanuel. Ini saya mau sharing sedikit ya Pak ya. Ini kebalikannya dari pertanyaan sebelumnya sih sebenarnya. Kayak kalau di tempat saya itu ada orang tua yang kedua orang tuanya itu dokter S3. Anaknya cuma ada gangguan bahasa aja dan itu karena memang screen time yang tidak terkontrol. Terus memang polanya semua diserahkan ke babysitternya. Nah, itu saya coba beberapa kali untuk diskusi bareng, bahkan berdasarkan jurnal, kayak gitu ya. Nah, itu juga saya sekarang lagi di fase kayak, gimana nih caranya? Kayak udah pelan-pelan, kayak memahami, gitu masih belum on point-nya dulu, Pak. Gitu. Itu gimana ya, Pak ya? Kasih. Ya, terima kasih Kak Immanuel Rusdianawati. Tantangan mengedukasi orang yang pintar itu jauh lebih berat dari mengedukasi orang awam. Karena apa? Mereka punya ilmu, denial mereka tuh jauh lebih tebal daripada orang-orang awam. Orang awam denial karena mereka tidak tahu. Orang-orang berilmu denial karena mereka tahu. Itu yang paling berbahaya. Nah, kenapa mereka denial? Ego. Nah, bagaimana caranya kita bernegosiasi dengan ego mereka? Gitu kan. Misalkan bilang gini ya, kalau bahasa-bahasa orang Indonesia, ya tanpa bermaksud menggurui ya Pak, Bu, tapi ini artikel yang saya temukan, ini lebih condong untuk supaya gini, seperti itu. Mereka tidak mau kalau misal, tapi artikel bilang gini Pak, tapi menurut penemuan terbaru, ini yang lebih efektif Pak, atau seharusnya seperti ini. Nah, mereka kayak, loh, siapa Anda? Kok Anda berani bilang gitu ke saya? Kalau urusan nyari artikel dan lain sebagainya, itu saya yang expert. Ego. Ada ego yang terluka di sini. Iya kan? Nah, dalam kondisi ini berarti tantangan Anda berkali-kali lipat dibanding Kak Maria dan Kak Hansa tadi. Jadi selamat, Anda gamenya itu beda. Gitu kan? Nah, tapi sama, jawabannya seperti Kak Hansa tadi. Itu butuh perulangan, tapi Anda harus tahu bagaimana bisa menemukan kliknya ketika egonya itu bisa dinegosiasi gitu loh. Gitu. Dan itu perjuangannya berat sekali. Iya kan? Gimana? Ya, betul sekali, Pak. Soalnya memang beberapa kali juga saya kolaboratif sama teman saya yang psikolog juga. Itu juga sarannya sama seperti Pak Eko. Jadi memang harus, ibaratnya kalau anak-anak tuh remedial teaching ya, Pak ya. Betul. Tapi ini untuk orang tua, kayak gitu. Jadi Nah, kayak malah sabarnya saya nih yang diuji di sini kan. Gitu. Dan kayak betul. harus belajar komunikatif gitu loh. Lebih ke Iya, heart to heart karena kan beliau sudah expert apalagi S3 dan bahasa medisnya juga lebih kental gitu. Jadi
saya kayak nggak boleh yang sedih tinggi loh, kayak ini Iya, harus betul, betul, gitu loh, betul, betul, gitu. betul, Jadi betul kayak sekali. oke, berarti tinggal di remedial teaching aja ya Pak ya. Ya, sedikit cerita, saya banyak kolega dari UI ya, orang UI. Ini bukan stigma ya, tapi orang UI itu punya pride yang tinggi sekali, terlepas dia jurusan apapun. Saya tidak mendiskreditkan lulusan UI di sini ya. Yang saya tahu, rekan-rekan saya kolega UI, orang hukum, ekonomi itu, aduh, mereka tinggi banget. Berbicara dengan mereka, kalau saya menggunakan kejawaan saya, itu mereka kayak, apaan sih, Jawir gitu kan. Tapi, saya justru menggunakan strategi kejawaan saya dengan gini, orang Jawa itu punya konsep, musuh kita tuh mati kalau kita pangku gitu kan, kita baik-baikin gitu kan. Itu egonya tuh luluh gitu loh. Terus mereka, ya juga sih gitu kan. Contohnya misal gini, uh, saya ada rekan orang hukum dari UI, kemudian sama-sama kuliah di luar gitu kan. Dia kalau dikasih tahu gitu apa kayak apa emang lu tahu ilmunya gitu, tahu lah ada ilmunya gitu kan. Saya kasih artikel seperti itu, kayak gini emang gue juga bisa cari gitu kan, ngapain nunggu dari lu gitu kan. Tapi ketika beneran ada kejadian di mana dia ngerasa kok ini berat banget ya gitu kan. Oke, itu masih masih ada kaitannya dengan artikel yang kemarin gitu ya. Ketika kamu merasa berat dalam hidupmu, kayaknya kamu memang butuh istirahat. Tidak semuanya yang di dunia ini bisa kamu kejar gitu loh. Bang, ada saatnya kita tuh kayak break, ambil napas. Gitu lah, Bang, kayak orang lari lah, maraton gitu kan. Kita nggak cepet-cepetan sampai tujuan, tapi kita lari gitu. Seberapa kuat kita lari gitu aja sih, Bang, gitu kan. Tapi kalau ini mau diterima silakan. Kalau enggak ya udah sih, Bang, nggak apa-apa gitu kan. Kan cuman share-share aja, Bang, gitu. Pakai apa taktiknya orang Jawa yang itu apa manipulatif, mangku tapi membunuh itu loh. Kalau saya mainnya seperti itu sih, saya tidak frontal gitu kan. Coba kalau saya punya personality yang frontal kayak nggak bisa kan, dikasih tahu juga ke apa stubborn banget sih gitu kan, dikasih tahu nggak mau tahu dan lain sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu kan. Pernah sekali teman saya ini kayak, kok kalau lu mau benerin mobil ke bengkel ini kan, nggak mau Bang gitu kan. Terus lama-lama dia gedek juga. Kenapa sih lu kok kalau gue bilangnya nggak mau juga? Ya karena yang bilangnya lu Bang gitu. Terus dia kayak, kok lu gitu banget ke gue gitu kan? Nah, abangnya juga gitu ke saya gitu kan. Enak kan Bang gitu. Itu namanya apa? Taste their own remedy gitu kan. Jadi memberikan perlakuan mereka balik ke mereka supaya mereka sadar ketika mereka melakukan itu ke orang lain, rasanya seperti itu ya gitu kan. Nah, itu yang salah satu contoh praktis saja dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi selamat berjuang, Kak Immanuel. Oke, kita move on ke Marsalena. Chandra, Kak Marsalena silakan. Ini nanti habis nggak ya waktunya? Tinggal 8 menit. Oh ya, Silakan. makasih Pak Eko. Jadi saya punya 2 pertanyaan, Pak. Nah, Ya, yang pertama ini terkait tadi pembahasan tentang neurodivergent ya, Pak. Sebenarnya betul. mungkin beberapa dan banyak ya terapis dari kita yang sudah lama gitu ya mendengar dengan istilah neurodivergent ini gitu. Tapi banyak juga mungkin ya orang-orang Indonesia gitu atau mungkin bahkan caregiver yang masih belum paham apa sih neurodivergent itu gitu. Nah, saya sendiri mau tanya Pak, apa sih Pak batasan gitu atau kayak how can we decide that someone is neurodivergent Oke. gitu? Apakah anak Down syndrome ataupun CP itu masuk ke dalam neurodivergent juga? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, sebenarnya ini agak sensitif Pak, jadi saya agak deg-degan ini nanyanya. Oke, silakan. Ya, Ini jadi ruang aman untuk sharing, silakan. oh ya, oke. Ini sempat saya diskusikan dengan beberapa teman saya juga ya, Pak, terkait pandangan atau persepsi kita sebagai okupasi terapis terhadap beberapa komunitas atau komunitas kecil gitu. Kayak misalkan contohnya itu yang sangat viral ya, LGBT gitu, Pak. Nah, itu gimana sih sebenarnya sikap yang harusnya kita lakukan atau pandangan sebagai okupasi terapis terhadap LGBT gitu, Pak. Terima kasih, Pak Oke, Eko. menarik sekali. Ini panas nanti diskusinya. Yang pertama,
Saya pelupa. Jadi yang pertama tadi batasan neurodivergent dan tidak neurodivergent gitu ya? Iya, Pak, Apakah benar. betul? Oke. Ah, One thing untuk rekan-rekan OT sekalian, neurodivergent adalah the next hot thing, sexy thing to work in OT. Jadi siap-siap saja. Semua yang ada di sini. Neurodivergent itu adalah trending topik yang akan datang. Jadi siapkan diri Anda ke situ. Siap-siap. Terus bagaimana membedakan neurodivergent dan tidak? Neurodivergent itu mereka nggak punya diagnosis. Jadi kalau CP Down syndrome sudah nggak neurodivergent lagi, karena kenapa? Udah jelas mereka punya diagnosis gitu kan. Otomatis mereka punya masalah gitu kan. Masalahnya sensori lah, apalah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau neurodivergent ini nggak ada diagnosis. Secara kasat, just fine. Mereka sama seperti anak-anak yang lain, sosialisasi bagus, tapi ternyata tidak ada empati dan lain sebagainya, atau atensinya pendek gitu kan. Tapi diagnosisnya nggak ada, apakah ADHD juga bukan dan lain sebagainya kan. Nah ini neurodivergent, apakah itu jelas? Berarti sebenarnya kayak ASD atau ADHD juga itu bukan masuk neurodivergent gitu, Pak, karena mereka punya diagnos. Nah itu yang kita pakai kalau di Amerika adalah mereka nggak punya diagnos, tapi mereka mengalami seperti anak-anak yang dengan diagnos. Itu gampangnya. Apa make sense? Oke. Mereka tidak punya diagnos yang ditegakkan, sudah dicek berkali-kali, tidak ada diagnos, tapi in reality ketika melakukan occupational performance, mereka menunjukkan pola atau pattern seperti orang dengan diagnos. Jelas? Oke. Nah, ini neurodivergent. Ada yang ringan, ada yang berat. Oke. Tapi itu Disleksia itu masuk neurodivergent seringkali. oke. Berarti kalau Masih yang punya bingung? diagnos tetap mereka dengan diagnosnya mereka gitu ya, Pak. Tapi yang tidak Iya, terdiagnos masuk ke dalam neurodivergent gitu. iya. Yang penting itu occupational performance-nya terganggu sama seperti orang dengan diagnos. Sama seperti individu dengan diagnos. Make sense nggak? Oke. Iya. Tapi semuanya bingung, dokter bingung, psikolog bingung. Ini nggak ada sih spesifik ke mana gitu kan. Dulu ada, kalau yang sering ada temui kan pindah diagnos dari autism ke PDD seperti itu gitu kan. Sebenarnya kalau nanti tahun depan periksa lagi ganti lagi. Nah, kemungkinan itu adalah neurodivergent juga gitu kan. Karena tidak ada diagnosa yang spesifik dan permanen. Oh, iya, oke. Tapi itu beda juga nggak Pak sama neurotypical dan neuroatypical? Neurotypical itu orang yang tidak bermasalah dengan individu-individu di satu kelas. Misalkan kalau pakai kata normal itu kasar banget saya. Rata-rata itu nilainya adalah dari 75 sampai 100 gitu kan. Kalau Anda berada di ring 75 sampai 100 terus konsisten, Anda neurotypical, Anda sama seperti orang di kelas-kelas yang lain. Tetapi kalau Anda 25, 25, 24, 25, 23, 20 seperti itu, Anda neurodivergent karena Anda jauh banget dari 75 dan 100. Apakah jelas? Oke. Jadi Anda tuh unik in a sense that you're part of the community, tapi not really well function seperti anggota komunitas yang lain. Ya, oke, Pak. Oke. Kemudian tadi kalau pertanyaan, ID termasuk nggak, Pak? bagaimana Bu Saptina? Kalau ID itu termasuk neurodivergent nggak? Soalnya sekarang tuh memang banyak kasus seperti itu ya. Jadi saya menemui itu banyak anak-anak tuh yang terlihatnya nggak kenapa-kenapa gitu, tapi ternyata proses belajarnya ini susah gitu. Seperti usia 5 tahun yang harusnya dia udah mudah untuk identifikasi huruf atau angka gitu ya, tapi dia itu sulit. Tapi secara umum dia itu komunikasinya, sosialisasinya itu it's okay, nggak masalah. Itu gimana Pak? Masuk Nah, neurodivergent? ya,
Ini cara pragmatis, cara yang paling gampang bisa kita pakai adalah ketika tidak ada diagnosis yang kita tahu, kemudian dia behave differently dari yang lain, kita bisa pakai, oh ini neurodivergent. Dan neurodivergent ini jauh lebih soft daripada menggunakan kayak, oh ini gangguan belajar, ini gangguan apa intelektualitas seperti itu. Itu jauh lebih soft ketika kita pakai neurodivergent. Karena dia divergent, berbeda dari yang tipikal. Tipikal tuh sama seperti yang lain, divergent tuh unik, berbeda dari yang lain. Ketika orang-orang di kelas tuh ngelompok di 75-100, dia konsisten di 20-30, 20-30 seperti itu. Atau dia konsisten di 101, 105, di mana rata-rata itu cuma sampai 99 itu. Dia 101, 102 terus gitu. Nah, itu masalahnya yang kerusakannya apa tuh Pak kalau seperti itu? Seringkali kalau neurodivergent itu idiopatik, tidak ada yang tahu. Tetapi ada yang bisa menjelaskan dari sensory processing, ada yang bisa menjelaskannya dari karena behavior. Semua punya teori sendiri-sendiri. Tergantung Anda penganut mazhab apa, gitu aja loh. Kalau ada mazhab sensori, ya bawalah bukti-bukti dari mazhab sensori. Anda mazhab behavior, bawalah dari bukti-bukti behavior. Itu sesimpel itu sih. Kalau praktek di Australia, Amerika, sesimpel itu. Kalau saya pengguna mazhab sensori, saya selalu pakai sensori gitu kan. Saya pengguna mazhab apa namanya itu COOP, saya pakai COOP gitu. Itu ya. Baik Pak. Oke, Ya, tadi lanjut Pak Eko. Kak. Ya. Mohon maaf sekali, ini sudah jam Waktunya 8 habis lebih ya? 10. Iya, sangat Oke. terlalu excited ya, terlalu menarik sekali karena banyak banget yang mau ditanyakan, banyak yang mau dibahas. Mungkin nanti request lagi sama Bu Era kali ya atas sesi Pak Eko di pertemuan yang keberapa. Oh, boleh. Saya sebelum tanggal 2 enggak. Ini saya break dulu. Nanti setelah tanggal 5 September ke sana saya siap. Oke, siap. Nanti kita catat di agenda ya, Pak. Oke, siap. Oke, gitu. siap. Kak Marsalena, tadi ada masih satu pertanyaan lagi tentang posisi kita ke komunitas yang sekarang lagi marak LGBTQ gitu ya. Ini saya mengutip dari WFOT gitu kan. Kalau WFOT gitu, itu pakai occupational justice, kita memampukan setiap orang untuk melakukan occupation. Jadi ketika Anda dihadapkan dengan isu LGBTQ, itu ya balik lagi ke kebijakan setempat gitu kan. Misalkan kalau Indonesia itu tidak mengkriminalisasi tapi juga tidak melegalisasi gitu kan. Jadi abu-abu gitu kan. Sementara kalau di Amerika itu suportif gitu kan. Orang mau tampil gitu kan. Laki-laki kemudian datang ke kelas tampil sebagai perempuan karena dia identify herself as perempuan, ya sudah biarkan. Karena itu yang dia akui bahwa dia adalah perempuan, ya disupport. Tidak boleh kalau saya jadi dosennya bilang, oh Anda tidak berpakaian sebagaimana mestinya sesuai kodrat, keluar dari kelas saya. Saya yang kehilangan pekerjaan kalau di Amerika dan di Australia. Tapi kalau di Indonesia kan itu abu-abu ya. Kalaupun saya bilang keluar, saya tidak bisa dikriminalisasi oleh institusi negara. Tetapi kalau saya membiarkan, ya tidak ada juga yang mengkriminalisasi saya, ataupun orang yang pakai itu ekspresi gendernya berbeda dari penampilannya juga tidak bisa dikriminalisasi. Itu di Indonesia. Jadi kalau Kak Marcelina tanya posisinya OT bagaimana, enabling occupation untuk siapapun terlepas dari afiliasi politik, agama, sexual orientation, dan gender expression. Jadi ya kita memampukan siapapun. Gitu ya Kak Marcelina? Oke Pak, noted. Oke, kalau nanti masih ada pertanyaan lagi, ada WhatsApp saya, silakan di kontak saya. Saya meninggalkan WhatsApp ke Kak Maria Gani, saya open. Tapi kalau saya lagi nggak kerja, saya akan jawab gitu ya. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak. Kita tunggu ya nanti agenda lainnya. Terima kasih juga teman-teman, karena sebenarnya sejujurnya Pak hari ini maraton kuliahnya. Jadi
Antara ada yang pantes. masih pengen lanjut, ada yang udah capek, udah burn out Ya, kayaknya. Dari jam 1 siang, setengah 1 malah. ya. Gitu. Oke, baik. Itu Ini di luar ada dugaan karena separuh sesi berikutnya kita pakai tanya jawab, bukan pakai untuk iya, apa menjelaskan. Berarti saya ada hutang satu langsung pertemuan lagi, aplikasi. Iya. separuh pertemuan nanti. Kalau ada waktu silakan saya dikontak setelah tanggal 5 September ke sana, saya siap. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ini hari ini full dengan Pak Eko ya. Bu Era masih di sini atau kita panggil Bu Era juga? Coba saya kontak Tadi saya sempat Bu jawab Era. sih. Iya. Oke. Sudah cukup. Oh, Kalau oke, Bu Bu. Era, kalau sama Pak Eko lanjut, lain waktu boleh. Iya. Itu extra time. Oke, baik. Iya. Siap. Terima kasih banyak Pak Eko untuk kehadirannya pada malam hari ini. Teman-teman sangat excited ya. Nanti kita lanjut lagi, kita agendakan lagi dengan sesinya Pak Eko. Mungkin ini ya Bu, reminder tugas untuk paper injustice-nya maksimal tanggal 17 ya teman-teman ya, 17 Agustus. Begitu ya Bu, nanti tim PJ yang ngumpulin koordinasi. Oke, terima kasih Maria. Iya, sama-sama. Terima kasih Oke. Pak Eko. Sama-sama. Maaf saya belum bisa menjawab semua pertanyaan di komen. Ini pertanyaan bagus semua, tapi saya tidak bisa menjawab. Bagaimana cara menjawab di offline? Ini bisa disimpan nggak sih? Iya. Bisa kita simpan kok Pak rekamannya. Maksudnya Pak pertanyaannya atau gimana Pak? Pertanyaan di komen ini yang belum kejawab akan saya jawab gitu. Oh, Bagaimana nanti kalau caranya? enggak tim PJ kita bikin kolom itunya aja. Nanti saya kasih Word-nya, nanti saya kirim by email aja boleh? Oh boleh, boleh. Nanti itu langsung saya jawab, terus saya kirim balik untuk didistribusikan ke kelas. Oke? Oke, siap. Terima kasih Yap. Pak. Thank you Iya, very oke. Terima much. Have a kasih good teman-teman. night. Iya, selamat Sukses malam. semuanya. Terima Terima kasih, kasih. Pak Eko. Terima Pak Eko. kasih siang hari ini. Pak Eko, sukses Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko.